Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel Prayoga.id bersama dengan saya Prayoga di sini teman-teman ya. Oke, kali ini kita akan lanjut lagi untuk materi belajar trading forex dari nol dan kita sudah sampai di episode kelima ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih awam, yang belum tahu sama sekali ya tentang dunia trading forex, saya akan sediakan materi 60 video ya dari nol banget, dari teman-teman yang mungkin belum tahu sama sekali jadi tahu step by stepnya sampai bisa menghasilkan uang. Materinya lengkap banget teman-teman. Oke, buat teman-teman yang baru mulai atau awam banget bisa tonton dari episode ke-1 ya, karena nanti saling apa ya namanya, berkesinambungan seperti itu ya. Oke, di episode kelima ya sekarang saya akan bahas satu hal yang sangat-sangat penting ya. Karena saya nggak mau ya, jujur saja saya nggak mau ketika ada orang yang menggunakan trading sebagai ajang untuk judi gitu. Karena trading itu sejatinya adalah jual beli ya, trading ya. Sejatinya adalah jual beli. Tapi ya, trading itu ya bisa jadi judi kalau teman-teman tidak tahu betul bagaimana cara trading yang benar. Dan ini juga berimbas pada uang teman-teman gitu. Uang teman-teman nanti kalau teman-teman jual beli ya bisa berkembang, bahkan stabil, ya bahkan untuk jangka panjangnya bagus. Tapi kalau teman-teman nanti tidak tahu cara trading yang benar, jadinya judi, jadinya apa? Habis terus uangnya. Gitu. Jadi sebagian besar ya, bukan sebagian besar. Mungkin ada ya satu atau bahkan beberapa orang yang sudah lama trading dan kebetulan nonton video ini, ya orang yang sudah lama trading tapi dia deposit dan habis terus, deposit habis terus, kemungkinan besar dia judi. Ya, dia nggak benar-benar trading. Oke, ya apa sih bedanya orang yang benar-benar trading dan orang yang judi di market trading? Itu bedanya apa? Nah, itu yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Oke ya, ada beberapa poin yang membedakan antara orang yang benar-benar trading dan orang yang judi di market trading. Dalam hal ini adalah trading forex ya. Ada beberapa hal yang membedakannya. Antara lain ya, tapi sebelum itu kita simak dulu deh promo yang satu ini teman-teman. Oke, buat teman-teman semuanya yang mau trading forex, jangan lupa sama broker yang bernama TMGM, teman-teman. Salah satu broker forex terbaik, terregulasi di ASIC Australia ya, teman-teman. Dan di broker TMGM ini, di periode 1 Juli sampai dengan akhir September 2025 ini, ada program cashback, teman-teman, sampai dengan $660. Nanti teman-teman linknya tak taruh di deskripsi ya. Cara mendapatkan cashbacknya tuh gampang. Intinya teman-teman trading aja di broker TMGM. Buka akun, kemudian deposit dan trading. Nanti lot teman-teman itu bisa mendapatkan hadiah ya. Misalkan aja teman-teman deposit $100, trading satu lot, itu teman-teman nanti dapat cashback $10. Kemudian deposit $2.500 itu trading 35 lot itu dapat cashback $150. Atau bisa teman-teman kejar yang cashback paling tinggi, ini juga bisa nih. Deposit $8.000 ya, trading nanti teman-teman dapat cashback sampai dengan $500. Atau teman-teman lengkapin semuanya tuh, depositnya kalian gabung semuanya, lotnya kalian gabung. Nah, teman-teman bisa dapat cashback sampai dengan $660. Ya trading aja teman-teman, lotnya nanti teman-teman bisa klaim untuk cashbacknya seperti itu. Oke deh, linknya nanti tak taruh di deskripsi untuk informasi selengkapnya. Yang pertama teman-teman adalah trading tanpa ilmu ya. Maksudnya tanpa ilmu tuh gimana gitu. Anda nggak pernah belajar ya, nggak pernah belajar kenapa harga bisa naik ya. Anda nggak pernah belajar sejatinya proses trading forex itu kok kenapa kalau buy naik itu profit, kenapa kalau sell turun itu profit. Anda nggak pernah belajar itu ya. Kenapa kok ada candle yang lancip kayak gini, itu terbuat karena apa, karena ada transaksi apa. Anda nggak pernah belajar semua hal itu, Anda nggak pernah belajar siapa saja yang di market dan lain sebagainya. Tahu-tahu Anda deposit lalu, ini kayaknya udah naik nih, sell nanti mungkin agak turun dikit. Fix ya, itu sedang judi, trading tanpa ilmu. Jadi kalau teman-teman mau beneran trading, ya belajarlah yang lengkap. Makanya di sini saya sediakan materinya lengkap. Apa itu trading forex yang sebenarnya, siapa yang terlibat, kelebihan kekurangan, kemudian apa itu broker, cara pilih akun, analisa dan lain sebagainya. Kenapa kita bisa profit, bisa rugi dan lain sebagainya. Analisa pun nanti saya akan jelaskan logika market itu seperti apa. Kenapa market bisa naik, kenapa market bisa turun. Semuanya ada sebabnya, ya ada berita-beritanya gitu. Jadi ini adalah ciri yang pertama bahwa seseorang sebenarnya sedang judi. Jadi trading tanpa ilmu ya, asal aja, asal
asal beli, asal jual. Nah, yang kedua adalah trading tanpa manajemen resiko. Dia sebenarnya sudah punya ilmunya, tapi dia tidak membatasi resiko ya. Tradingnya tuh ya ngawur kayak gitu ya teman-teman. Itu juga termasuk orang yang judi di market trading. Begini teman-teman, perbedaan antara judi dan trading itu adalah bisa di manajemen resikonya atau tidak. Contoh nih kayak gini. Kalau teman-teman judi ya, judi itu taruhan ya. Taruhan ya. Kalau cuan ya cuan, loss ya loss ya. Jadi berbeda kalau trading teman-teman. Trading itu adalah bisa di manajemen resiko. Contoh ya. Contoh nih. Hari ini misalkan teman-teman buy ya dengan lot kecil ya modal $1.000 ya. Katakanlah modal $1.000. Nah, teman-teman buy-nya kecil sekali 0,01 lot ya. Nah, kemudian dengan tujuan apa? Kalau nanti turun itu ruginya nggak terlalu banyak gitu. Ya ternyata benar ya ruginya nggak terlalu banyak karena manajemen resikonya bagus, slotnya bagus. Hanya di hari selanjutnya dia bisa naik tinggi baru profit. Bisa seperti itu gitu. Dengan lot yang kecil dia berhati-hati ya. Dia beli hari ini nggak naik ya, 3 hari ini turun. Tapi nggak langsung habis ya, hari kelima dia baru naik ya, karena dia benar-benar manajemen resikonya bagus ya, dia bisa bertahan saat minus dan akhirnya bisa profit juga. Itu tanda kalau dia sedang trading. Tapi kalau dia sedang judi adalah dia buka lot segede mungkin ya. Kalau apa itu namanya? Kalau profit ya langsung banyak, kalau rugi langsung habis, itu namanya sedang judi. Atau istilahnya yang ketiga ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman pernah dengar istilah itu cacing-cacing ya, naga-naga. Nah, ini sebenarnya adalah konsep judi di market. Sering kali ya teman-teman ini dilakukan di market forex, market bitcoin, ataupun trading gold ya sama aja. Jadi istilah cacing-cacing naga-naga itu adalah judi teman-teman. Maksudnya apa sih cacing-cacing naga-naga tuh? Jadi ada beberapa orang ya yang masuk ke dalam dunia trading dengan modal ya katakanlah $100 kayak gitu. Dia pakai leverage yang sekalian gede, dia beli yang sekalian gede, katakanlah 1 lot ya. Nah nanti kalau jadi naga ya biarin jadi $1.000 sekalian. Kalau jadi cacing ya habis sekalian jadi 0 gitu, atau jadi 0. Ini sebenarnya lebih pada perjudian teman-teman. Udahlah pokoknya kalau habis ya habis sekalian, kalau banyak sekalian. Ini sebenarnya sedang judi. Seriously ini sedang judi. Jadi kalau memang kita seorang pedagang, memang nggak seperti itu konsepnya. Konsepnya setiap pedagang yang benar-benar dagang itu selalu ada antisipasi. Ya teman-teman jadi hati-hati. Kalau terbiasa cacing-cacing dan naga-naga ya itu berarti teman-teman sedang berjudi di market. Oke deh, ciri yang keempat, kalau kalian sedang berjudi, tidak sedang trading adalah sering margin call. Nah, buat teman-teman yang masih awam, yang belum tahu apa itu margin call, teman-teman bisa cek nanti di video yang selanjutnya. Sering margin call saya jelasin sedikit ya. Sering margin call tuh saldonya sering habis ya. Misalkan deposit $100, tradingnya ngawur ya, tahu-tahu jadi 0. Deposit lagi $200. Tradingnya ngawur, tahu-tahu jadi 0. Pokoknya ciri-ciri orang yang judi di market ya, itu adalah dia sering deposit dan saldonya jadi 0. Deposit lagi, 0 lagi. Deposit lagi, 0 lagi. Jadi buat teman-teman ya, yang mungkin sudah lama trading, tapi kalian kok deposit terus, margin call terus, kalian lagi judi. Kalau kalian beneran trading, sebenarnya nggak bakalan kejadian seperti itu. Saya dulu juga gitu, teman-teman. Awal-awal juga gitu. Karena saya belum tahu lah istilahnya trading yang benar itu seperti apa. Lalu bagaimana caranya agar kita memenuhi syarat menjadi seorang trader, bukan seorang gambler? Ya, di sini ada beberapa syarat. 1, paham ilmunya sampai ke akar. Nah, apa itu trading, istilah-istilah, kenapa market bergerak, dan lain sebagainya, siapa yang menggerakkan market, dan lain sebagainya, sehingga kita tidak asal nebak.
gitu. Syarat yang pertama itu. Syarat yang kedua adalah menggunakan manajemen resiko. Nah, syarat yang ketiga adalah target yang realistis. Nanti saya akan bahas juga target yang realistis itu berapa sih gitu. Kalau kita berharap $10 menjadi $1.000 itu sudah nggak realistis. Itu kita sudah niatnya judi, teman-teman. Tapi kalau kita punya $1.000 target jual belinya adalah $10 profitnya, itu realistis dan itu masuknya dagang. Kenapa sih saya kok menjelaskan seperti ini? Saya sendiri juga seorang muslim ya teman-teman. Saya sendiri juga pengen uang itu halal ya teman-teman. Jadi memang dari awal, dari niatnya, dari konsepnya itu saya pahami benar. Setelah saya tahu sejarahnya, setelah saya tahu apa itu namanya, proses di dalamnya, ya meskipun di situ tetap ada juga bandarnya ya. Ada, di semua bisnis itu ada bandarnya. Bandar itu adalah yang bisa menggerakkan market, yang bisa mengendalikan. Tapi saya berusaha semaksimal mungkin untuk biar jadi halal gitu ya teman-teman. Makanya saya pahami ilmunya, saya pakai manajemen resikonya kayak gitu. Tujuan saya kayak gitu, ngingetin ke teman-teman gitu. Ya, apa itu namanya, keuntungan yang lain adalah kalian kalau beneran trading nggak bakalan margin call lagi teman-teman. Kadang-kadang rugi, kadang-kadang profit ya kayak gitu. Itu hal yang wajar, tapi akhirnya teman-teman akun kalian awet dan kalian bisa ngasihin uang, itu adalah tanda kalau kalian beneran trading, bukan sedang judi teman-teman. Ya. Dan kalau masih ada yang berdebat, kenapa kok trading disebut judi? Ya karena marketnya tidak bisa dipastikan, itu salah besar teman-teman. Sesuatu yang tidak bisa dipastikan belum tentu judi. Ya, kenapa kok market tidak bisa dipastikan naik atau turun gitu? Saya sudah pernah bilang ya ke teman-teman semuanya, Bang, trading forex mah judi gitu, karena nggak pasti naik dan nggak pasti turun. Saya pernah bilang gitu, misalkan ada di dunia ini 10 juta orang ya megang USD ya, dan 10 juta orang megang euro. Emang kita bisa tahu dengan pasti mereka akan beli atau jual dari USD mereka ke euro di sini? Kan kita nggak bisa. Ada berapa bank di dunia? Kalau orang ya mungkin kecil lah. Nah, ada berapa negara yang ekspor dan impor? Ada berapa spekulan ya, perusahaan investasi yang bermain di situ? Uangnya tuh gede banget. Orangnya banyak banget ya. Ada berapa negara ini aja deh yang menggunakan mata uang USD. Ini semualah yang menyebabkan market nggak pasti naik dan nggak pasti turun. Bukan berarti market nggak pasti terus dianggap judi. Ya, pengetahuan kalian belum terlalu dalam kalau ada yang berpikir seperti itu gitu. Apalagi kalau ada yang berpikir kalau saya buy diturunin, kalau saya sell dinaikin ya. Itu tandanya lu belum bisa aja analisa, bro. Ya nggak bakalan terus-terusan seperti itulah gitu. Kalau sekali dua kali salah analisa itu wajar, tapi kalau terus-terusan berarti kalian memang belum bisa analisa gitu ya. Inilah yang menyebabkan ketidakpastian. Terlalu banyak orang yang memegang mata uang tersebut ya, sehingga fluktuatifnya naik turunnya tidak bisa dipastikan gitu. Tapi kita bisa apa ya namanya, memprediksi dengan cara melihat kebiasaan pasar. Zona support dan resisten itu kan kebiasaan pasar ya kan. Makanya di sini ada resisten, di sini kok ada resisten lagi gitu kan. Ya enggak? Makanya di sini ada resisten, kok di sini ada resisten lagi. Kita bisa memperhatikan kebiasaan pasar. Kayak gitu ya. Kalau kita bisa memastikan ya kita sudah kaya sekali gitu. Makanya nggak bisa dipastikan tuh bukan karena trading itu judi, bukan karena marketnya dimain-mainin, bukan. Siapa yang kuat mainin market euro USD, mata uang USD itu berapa banyak di dunia ini gitu. Siapa yang kuat ya? Yang kuat ya mungkin ada orang-orang yang berkuasa di bank dunia, tapi apakah setiap saat mau mainin untuk ngegocek duit kita yang kecil-kecil ya nggak bisa gitu. Jadi kalau ada istilah kalau saya buy pasti dibikin turun tuh, kalau saya sell dibikin naik tuh, berarti memang kalau ada orang yang seperti itu belum tahu aja ya dari proses segala macamnya sehingga terbentuk naik dan turun tuh gimana, itu belum tahu aja. Oke kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi hati-hatilah. Kalau teman-teman mau beneran trading ya
pelajarilah ilmunya, paham ilmunya sampai ke akarnya, pakailah manajemen resiko ya. Jual belilah dengan jelas ya. Jual beli dengan jelas. Tekniknya apa, kenapa beli, kenapa jual, ya patokannya apa, ya harus nyimpan profit berapa, ya harus membatasi kerugian berapa. Sehingga teman-teman bener-bener trading gitu, tidak sedang judi ya gitu. Makanya jangan buru-buru dapat banyak uang, trading itu prosesnya panjang teman-teman ya. Oke ya, nanti kita lanjut untuk episode yang selanjutnya. Sampai jumpa nanti di episode ke-6 teman-teman.